都能听清楚我的声音是吧？欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Selamat datang di program menjawab hari ini。大家都过得还好吧？Teman-teman kabarnya pastinya baik ya。很高兴能和大家见面。大家有问题可以写在评论区啊，我也把白板分享给大家哦。Saya sharing dulu layarnya ke teman-teman. Sambil teman-teman boleh ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Hmm. OK，出现了是吧？sudah muncul ya。好我看一下今天大家有什么问题呢？Oke, saya coba lihat ya pertanyaan dari teman-teman hari ini. Hari ini yang sudah hadir ya, ada Ibu Helena, 还在路上，Oke, masih di jalan ya, Bu Helena ya. Ada Frankie, oke, 下午好. Terus ada Pak Andreas. Andreas ada beberapa pertanyaan ya, nanti saya bacain. Kemudian ada Bu Lina juga sudah hadir. Hmm, ada Bu Ratna, terus ada Bu Lina dari Pekalongan, oke. Ada Bu Katarina juga ya. 好，我先给大家念一下 Andreas 的问题，等下再做爸爸 pertanyaan dari Pak Andreas 呀。老师晚上好，祝您今天身体健康，谢谢您的祝福。今晚我只想问几个问题，我有2组句子，如果我说错了，您能指正一下吗？Oke, jadi hari ini Pak Andreas ada beberapa pertanyaan, ada 2 part kalimat ya. Oke, coba saya lihat dulu ya. 我yang pertama，我去书店买了一本中文书。我到书店去买中文书。maksudnya Bapak, oke, coba saya baca dulu ya pertanyaannya ya. 我的问题是上面2句话中到和去分别起什么作用？谢谢老师。到 sama 去 kalau konteksnya kayak di sini itu sebenarnya sama, Pak. Iya, tapi mereka bukan sinonim. Ya, konteksnya di kalimat ini doang. Jadi, 我去书店买了一本书. 去 itu sebenarnya lebih ke arah. Jadi, mau ceritain ke orang tuh arahnya saya gitu. 去. Ya, kalau tahu itu ke, ya mirip, jadi mirip ya. Tapi tahu dia punya arti lain tiba atau sampai. Jadi mereka bukan sinonim ya. Cuman untuk konteks arti di 2 kalimat ini mirip. Ya, saya boleh bilang mirip, tidak banyak perbedaan arti, jadi masih oke gitu ya. 我去书店买了一本中文书。我到书店买中文书 tanpa 去 di kalimat kedua juga nggak masalah karena sudah ada tau gitu ya. Kalau mau ada 去 masih oke, nggak masalah. Jadi 去 itu fungsinya dia sebenarnya adalah kata kerja di sini gitu ya. Terus kalau apa namanya tahu itu dia lebih ke partikel ke. Dia bukan sampai yang kata kerja karena tahu punya 2 arti. Itu sih Pak. jadi没有什么区别，没有什么分别他们2个句子都可以就是你比较习惯用什么样的句子。所以中文不是说哦，我要讲这个情况只有一个句子。Jadi masa Mandarin itu kan bahasa ya. Jadi nggak cuma bilang bahwa oh saya mau ngomongin kondisi ini, jadi cuma bisa pakai 1 kalimat tok gitu ya. Enggak. Kadang-kadang kita bisa ngomongnya dari berbagai sisi, cuman artinya sama gitu ya, mewakili. Makanya sebenarnya eh yang kayak gini, kok bisa dua-duanya ya? Padahal mereka berdua itu bukan sinonim. Iya, tapi mewakili konteks dan arti yang sama gitu sih ya, kira-kira. Kalau secara grammar, oke sih Pak, kayak gitu. Oke, kalimat kedua, 他去办公室开会。他到办公室去开会. Oh, oke, sama ya. Jadi satu pakai 去, satu lagi 到
sebagai partikel. Jadi partikel itu preposisi namanya ya. Jadi dia ke kantor meeting. Sebenarnya 去 yang kedua di kalimat B itu boleh dihilangkan. Contoh, 他到办公室开会就好了，不用去开会。Kalau 去开会, dia sangat lengkap sih. Tapi biasanya kita bilang practically, 他到办公室开会. Saya juga udah, oh dia ke kantor meeting. Yang di atas juga translatannya sama. 他去办公室开会. Dia ke kantor meeting. Sama artinya ya. Teman-teman yang lagi bingung, mungkin saya bacain kalimat yang mana, boleh ke kolom chat di bagian paling atas ya. Ada pertanyaan dari Pak Andreas gitu ya. Jadi sebenarnya mereka di sini fungsinya kebetulan untuk konteksnya sama, Pak. Jadi dua-duanya boleh, dua-duanya sesuai grammar ya. Oke, saya lanjut lagi berikutnya. Oke, di bawah ada kalimat dari Bu Lina. Saya bacain ya. Jadi, 妹妹生日，姐姐做蛋糕给妹妹吃。Um, Kayaknya di sini dia sebagai untuk, bener gak? Jadi kalau ini kemarin saya sempat jelasin, jadi kita sama-sama berlatih untuk menganalisa sambil memahami dan belajar juga cara menggunakan K yang berfungsi sebagai preposisi. Boleh ya teman-teman ya. Jadi K dia punya dua arti. Pertama dia sebagai memberikan yang adalah kata kerja gitu ya. Yang kedua adalah uh, kepada atau untuk. Kepada atau untuk ini dia fungsinya sebagai kita bilang kata depan ya, preposisi gitu. Nah, 姐姐做蛋糕给妹妹吃还可以. 姐姐给妹妹做蛋糕吃. Ada orang ngomongnya begitu juga. Kalimat ini masih oke, Bu. Cuman kalau nanti apa namanya di bacaan ketemunya kayak gini ya. 姐姐给妹妹做. Kayak tadi itu. Jadi maksud saya, selama grammar yang benar, susunan polanya benar, dia benar. Padahal konteksnya kan sama, cuma kalimatnya aja berbeda kan. Ya, ini saya tulis agak jelas. Ini kayak pennya beda ya. Kayak agak buram ya. 给妹妹做蛋糕吃. Gitu. Jadi uh, pernah saya baca kalimat yang bentuknya seperti ini. Kalau yang Ibu Lina bikin, sudah oke sih sebenarnya. Cuman saya mereviewin ke teman-teman bahwa K itu bisa sebagai preposisi yang artinya untuk atau kepada. 姐姐给妹妹做蛋糕吃. Ini yang nanti mungkin teman-teman bisa ketemu di buku-buku yang dia bahas tentang grammar. Oke, pasti ketemu. Ya, kalau 姐姐做蛋糕给妹妹吃 itu eh, kalau teman-teman berasa tuh kayak translatean dari bahasa daerah gitu ya. Eh, Orang paham nggak? Paham sih, ya. Tapi yang secara grammar yang ini, ya. 姐姐给妹妹做蛋糕吃. Karena di sini ada kata kerja dua, benar nggak? Jadi mereka itu dipisah gitu ya. Ah, Jadi pertama cuo, habis itu efeknya untuk dia makan. Gitu. Ada cara gaya bahasa yang seperti ini. Ya, tapi dua-duanya masih oke, Bu Lina. Masih bisa dipahamin, bukan yang terlalu jauh atau salah gitu ya. Oke, eh saya di bawahnya ada Bu Katarina. Ibu bilang这里天气很热，祝你们身体健康。好，谢谢。对啊，天气有时候就是非常热，然后有时候就突然下起雨所以很不稳定。有时候很热，有时候就一整天都是下雨。像现在我这边就是阴天快要下雨了，不知道大家有没有听到雷声？
Nggak tahu teman-teman dengar nggak suara ini apa namanya suara petir tadi barusan ya. Jadi memang cuacanya lagi nggak stabil ya. OK，好，再来是下面还有布丽娜的句子，ya di bawahnya ada kalimat Bulina。妹妹喜欢吃pempek ini translatannya 我找一下啊，ya saya cari ya. Kalau kalau memang nggak ada, mendingan pakai pempek aja karena biar nggak eh, jadi membingungkan gitu. Karena kalau dia memang nggak punya ya, beda kalau dia punya ya. Jadi pempek eh khasnya Palembang ya. 我看一下有没有. Kalau nanti translatornya ternyata bunyi pempek, mendingan kita ngomongin pempek. Jadi ada orang translate-nya 巨港鱼饼. Pempek ya. 巨港 itu teman-teman masih ingat karena dia khas atau asalnya dari daerah Palembang. Jadi mereka bilangnya 巨港 鱼饼 karena dari ikan ya. Nah, ini mungkin boleh dipakai. 巨港鱼 eh, oke. 鱼饼. 鱼 itu adalah ikan. Pingnya, teman-teman pasti bilang, oh ping ini bukannya biskuit ya? Iya. Jadi, eh, apa namanya? Biskuit itu dia bentuknya pipih gitu ya. Nah, karena bentuknya mirip gitu ya. Jadi, mungkin kita boleh translate-nya sebagai apa namanya? Pempek Palembang karena dia dari Palembang gitu ya. Cikang. Masih ingat gak nama kota yang kita pernah belajar? Juga. Yu, ping. Ping kan the ping. Ah, pempek ya. Ini translatean karena dari asal Palembang. Terus dibuat dari ikan. Bentuknya sebenarnya nggak pipi ya. Pempek ada yang bulat, banyak bentuk ya. Tapi karena dia bentuknya apa namanya kering, terus digoreng, jadi ditranslate seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman bilang losu, mendingan saya tetap pakai pempek, nggak apa-apa. Karena memang aslinya namanya pempek ya. Oke, 再来 kita lanjut. Di bawahnya ada kalimatnya Bulina dari Pekalongan ya. Nah, ini bulinanya beda ya, teman-teman ya. Teman-teman juga boleh buka ke kolom chat, bisa coba baca karena yang ini Bulina pakai huruf Hanzi. Jadi teman-teman bisa belajar juga membaca Hanzi. Oke, kita lihat berikutnya. 老师，请你把这些句子检查一下。好的。第一个句子，我们是9点3刻到酒店。OK。是 di sini adalah emphasize penekanan bahwa oh ya kami sampai di hotel itu jam 9:45 menekankan bahwa oh ya kami ini jadi mengkonfirmasi makanya di situ pakai 是 mungkin teman-teman bertanya emang harus ya kalau teman-teman cuma santai bilang oh 我们9点3刻到酒店 itu kondisi santai tapi kalau menekankan sesuatu itu gini loh contoh Bu, harusnya nyampe hotelnya itu jam 9 eh, 50, misalnya sebelum jam 9:50. Contoh, orangnya bilang, Ibu harus nyampe hotel tuh jam 9:50 Bu. Gitu ya. Orangnya misalnya, oh ini udah tutup nih, nggak bisa. Contoh, ada sesuatu kondisi, kenapa perlu ditekankan gitu ya. Nah, terus Bu Lina bilang, oh enggak dong, kalau memang harus minimal 9:50 kami sampai, kami itu sebenarnya sudah sampai hotel tuh 9:45. Itu maksudnya konteksnya. Tapi kalau misalnya cuman untuk ketemu yang bukan sesuatu gitu ya, santai aja kita bisa bilang, oh, 我们9点3刻到酒店，你在大厅等我. Jadi itu biasa, nggak ada penekanan untuk menekankan sesuatu. Kalau tadi kondisinya misalnya, ini udah ditutup Bu, nggak bisa. Nah, sedangkan Bu Lina mungkin mau nekanin bahwa, enggak kok, kita sudah nyampe lebih awal gitu maksudnya. 我们是9点3刻到酒店. Gitu maksudnya teman-teman. Di situ 是 sebagai
emphasize 呀，menekankan。OK，第二，他摔倒了的时候，他的头受伤了。他摔倒，不用了. Jadi sebenarnya nggak salah Bu, cuman terlalu beribet. Ya, jadi kita kadang-kadang nggak terlalu harus panjang banget, ya nggak juga, tapi nggak perlu harus begitu ya. Maksudnya lebih praktikal aja, apalagi 口语 bahasa percakapan. 他摔倒的时候，他的头受伤了. Jadi pada saat dia jatuh, kepalanya terluka ya, 受伤了. Ini oke kalimatnya, le yang depan dihilangkan oke gitu ya. 他摔倒的时候呀，OK。再来第三，这个星期他开始了健身啊，他开始健身了。saya lebih senangnya nekaninnya di mulai fitnessnya. Jadi, 他开始了健身 boleh? Boleh. 他开始健身了 juga boleh. Le-nya boleh sebelum kata kerja, boleh sesudah kata kerja. Terus kalau teman-teman bilang, oke kalau boleh sebelum kata kerja sama sesudah kata kerja, apakah ada perbedaan? Ada, cuma menekankannya. Kalau kalimat ini ditekankan di mulainya, berarti taruhnya di le, taruhnya di belakang 开始. Jadi apa yang ditekankan setelah itu tambahin le. Jadi 这个星期他开始了健身. Cara ngomongnya begitu. Nah, teman-teman yang mulai sudah paham harusnya tahu, oh, mau kasih tahu saya bahwa dia sudah mulai. Jadi mungkin dia dari tahun lalu tuh mulai mau bilang bahwa mau fitness, tapi nggak mulai-mulai. Nah, teman-teman sebenarnya mau kasih saya tahu info bahwa dia sudah mulai. Penekanannya dimulai. Nah, tapi kalau misalnya penekanannya untuk di fitnessnya, maka le-nya ditaruh di belakang 健身. Gitu maksudnya. Bedanya cuma di situ. Tergantung sebenarnya konteks ini mau nekanin apa. Kan pasti kalau kita ngomong tuh ada sesuatu yang kita mau nekanin. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, nggak ada sih Lausnya cuma untuk ngomong santai doang, semacam kalimat berita. Nah, kalau gitu taruhnya di belakang. Kalimat berita biasa. Ya, 这个星期他开始健身了。因为他开始健身了，所以比较忙, makanya sangat sibuk. Beda kan konteksnya? Karena dia sudah mulai fitness, ya otomatis dia akan lebih sibuk karena ada tambahan jadwal. Tapi kalau yang tadi, kalau kaisnya seperti konteksnya Bu Lina, berarti kita mau bilang bahwa dia yang dari dulu tuh mau bilang fitness nggak jadi-jadi, akhirnya ini sudah mulai kok minggu ini. Gitu ya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi nggak terlalu sampai yang parah banget efeknya sampai orang salah paham ya kan? Bener nggak? Tapi kitanya doang dengan konteks percakapan sebelumnya itu nyambung karena kita menekankan apa. Gitu teman-teman. Makanya teman-teman lihat, artinya nggak beda loh. Memang nggak beda. Kalau beda kan saya bilang nggak boleh. Gitu ya. Udah pasti saya bilang, oh ini nggak boleh kayak gini karena artinya beda. Gitu. Cuman di penekanan gitu ya. OK，再来是第四个句子。聊天的时候，他总是不听的认真。Ini kalimat keduanya yang perlu saya koreksi ya. OK，聊天的时候 pada saat ngobrol. Jadi maksudnya ngobrol santai ya, 聊天. 他总是 dia selalu 没有认真的听. Gitu Bu. Jadi pada saat ngobrol dia selalu tidak mendengarkan dengan serius kan. Maksudnya orangnya itu sebenarnya di sini, tapi hatinya nggak di sini gitu kan. Ya, kalau gitu kalimat yang kedua ya, depan saya nggak tulis ya Bu. Nah, kalimat yang kedua itu harusnya 他总是 dia selalu gitu ya. 总是 frasenya saya turunin ke bawah aja. 没有认真的听. 听的认真，我们没有这么说. Jadi kita nggak cara ngomongnya nggak begitu. Ya, saya tulisin dulu ya. 没有认真的听他总是 penggunaan 总是nya bagus ya.
Jadi kayak ada satu kebiasaan yang apa ya kurang oke gitu ya. Kayak 总是迟到 selalu telat. Nah, 总是 ini selalu ini penggunaan konteksnya udah bagus. Cuman frase belakangnya itu kalau memang dia tidak serius mendengarkan, 我们说没有认真 ini serius. 的 terus baru 听. Hmm, teman-teman mungkin agak kesulitan di bagian sini ya. Nanti saya pikirin bagaimana tipsnya ya, sambil saya loading ya. Bagaimana supaya teman-teman dapat feelingnya gitu ya maksudnya. Ya, 认真 ini artinya serius. Jadi dia selalu mendengarkan dengan tidak serius. Jadi kayak sekedar hadir tapi nggak dengerin orang punya cerita gitu. Tidak listening by heart gitu lah ya maksudnya ya. Nah, 不听的认真 itu tidak pernah ngomongnya gitu, udah pasti ya. Terus yang saya mau bahas adalah ini saya boleh halaman baru nanti kalau teman-teman belum screenshot saya balik lagi. Jadi gini, em, memang secara struktural benar Bu. Maksudnya Ibu bilang ini kan kata kerja, terus ini kata sifat gitu ya. Secara struktural benar. Tapi bukan cara penggunaannya seperti itu. Saya nggak tahu saya pernah bahas nggak sama teman-teman bahwa yang dipakai sama Bu Lina itu tadi te-nya te ini. Jadi dia kata kerja dulu, tidak dengar dengan serius gitu ya. Jadi puting te renzen. Em, pertama kita tidak ada frase yang tidak terus kata kerja tidak ada. Cuma maksudnya mungkin kalau teman-teman bilang, oh dia mendengarnya dengan serius gitu. Kalau kalimat positifnya tetap boleh nggak? Ting de renzen. Ya bu nggak bisa juga. Kenapa? Karena si verb apa si te ini kalau nggak salah saya pernah bahas ya di pertemuan beberapa. Iya, makanya ini penting banget. Kalau yang saya bahas itu kan semacam teori, semacam tips. Tapi teman-teman tentunya perlu prakteknya. Nah, ini justru saya dapat kalimat kayak gini tuh saya senang. Berarti saya paham gitu ya. Oh, teman-teman masih bingung ya? Ya sudah kita bahas gitu. Justru kalau teman-teman nggak keluarin isi kalimatnya teman-teman ya saya nggak bisa cerita kayak gini. Saya juga nggak tahu teman-teman kesusahan kendalanya di mana. Ini yang saya senang, makanya kenapa saya mendorong teman-teman bikin kalimat. Bukan masalah, oh salah disorot-sorot. Bukan, justru kalau benar semua ya sudah berarti beres gitu. Kalau salah, saya memahami kan, oh ternyata teman-teman masih kesulitan di sini. Kita belajar teori bisa, tapi mempraktekannya kan, benar gak? Nah, jadi ini kalau nggak salah di beberapa pertemuan lalu ya saya bahas ya. Nggak apa-apa, kita bahas ya. Pertama benar, dia ada unsur verb, terus tambahin te-nya ini sama apa namanya? Dia ada adjektif, kata sifat gitu ya. Jadi apakah kalau dengan adanya unsur-unsur ini sudah lengkap, saya langsung pakai te? Tidak, itu pemahaman basic maksudnya oh iya ada verb, ada adjektif. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya eh di sini, sorry, saya ke sini aja ya. Kita juga punya satu lagi te-nya yang ini. Ini adjektif dulu plus te ini baru plus verb. Benar gak? 认真的听 kata kerja, mendengar. Nah, mungkin waktu awal belajar teori teman-teman merasa, hah, jadi cuma balikin aja dong. Gampang lah kalau gitu ya. Kalau saya senang-senang taruh si adjektifnya di depan, ya sudah, saya taruh aja di depan pakai 图也的 gitu ya. Bukan suka-suka ya. 不是的. Jadi gini, pemahaman mendalam poin kedua yang saya pengen kasih tahu teman-teman adalah si te yang 双人的 yang atas ya, itu dia adalah melukiskan melukiskan bagaimana si kata kerja itu dilakukan. Dilakukannya dengan baik. Jadi kalau saya bilang resultnya, hasil. Mungkin ini jadi kata kunci buat teman-teman yang mau pakai, oh ada verb, ada adjektif loh, Shi. Tapi
Ini adalah lebih ke result, hasil. Contohnya apa? Nyanyinya dengan sangat bagus. Berarti apa tuh teman-teman? Nyanyi, hasil yang kita dengar bagus, suaranya merdu, atau mungkin apapun itu. Ya kan? Makanya kita bilang, 妹妹唱歌唱得很好. Result. Hmm, Sampai sini oke? Jadi poin kedua yang teman-teman perlu pahamin maksud saya. Ya, jadi 唱得很好。老师教书教得很好，也是这个 Kak, teman-teman mau nekanin ke orang yang dengar tuh resultnya sangat bagus. Resultnya sangat indah dan hal-hal yang lainnya. Yang penting kalau menekankan hasil, oh ya, berarti penggayaannya harus kayak gini. Pakai te yang ini. Verbnya ditaruh depan. Oke? Jadi melukiskan bagaimana si kata kerja itu dilakukan. Terutama untuk result. Hasilnya, dia udah cerita hasil. Oh, kita lihat ke bawah. Kalau ini gimana? Oke, kalau Telausu bilang ini bagaimana sih kata kerja itu dilakukan dan lebih ke hasil ya, hasil si kata kerjanya itu. Oke, nah kalau te yang ini melukiskan bagaimana melakukan si kata kerja. Melakukan tuh maksudnya mempraktekkan, mengeksekusi. Bagaimana melakukan atau cara kata kuncinya saya kurung. Satu result, satu cara. Harusnya nggak ketukar-tukar. Ya nggak? Kita pahamin yuk. Kenapa tadi pakai 没有认真的听, 听 dengar. Tadi kan kita bilang 聊天的时候他总是没有认真的听. Melukiskan bagaimana cara melakukan si kata kerja. Si kata kerjanya ting, tapi cara orangnya melakukannya bagaimana? Serius atau tidak serius? Sampai di sini dapat poinnya. 认真的听. Terus mungkin cara, misalnya gini, contoh lain, um, 认真的学习, belajar, dilakukan caranya dengan serius. Yang pasti, teman-teman perlu pahamin yang saya lingkari ini yang paling penting. Kalimat yang teman-teman ada kata kerja, ada kata sifat, benar. Oke. Tahap kedua, teman-teman perlu notice, oh ini konteksnya adalah saya mau kasih tahu orang resultnya kah atau caranya kah? Sampai sini oke. Ini yang saya sambil loading, sambil saya jelasin ke teman-teman. Gitu. Ya. Sampai di sini cukup bisa dipahamin. Jadi saya masih ingat Bu Lina kayak beberapa waktu lalu itu bahas tentang te. Terus saya bilang, Bu, kondisinya nggak bisa begitu gitu ya. Nah, karena ini sebabnya. Waktu itu di sesi berikutnya saya nggak punya kesempatan untuk bahas karena kan pertanyaan banyak, terus waktunya kita habis. Waktunya habis. Nah, pas Ibu kasih kalimat ini, akhirnya saya punya kesempatan untuk bahas ya. Beberapa kali selesai gitu ya. Saya bilang, aduh saya mau info detail. Maksudnya waktu itu ibu pasti bertanya-tanya, Laoshi, kan saya bener dong, ada verb, ada adjective. Ada verb, ada adjective. Laoshi nggak konsisten nih gitu ya. Tadinya bilang kalau posisinya begini ya udah te gitu ya. Cuman itu basic. Ketika teman-teman lagi mengisi kosong tuh maksudnya ada kata kerja, ada kata sifat, berarti kita pakai te yang mana? Itu basic ya. Ha-ha. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke bikin kalimat gitu ya, teman-teman perlu poin kedua yang lebih advance. Makna dari si kalimat itu. Semoga penjelasan saya membantu. Jadi dulu mungkin teman-teman berpikir, oh kalau cuma kebalik begini, ya sudahlah, kita suka-suka kapan-kapan dibalik-balikin aja gitu ya nggak? Jadi bisa aja sinonim dong, nggak mungkin. Satunya result, satunya cara. Tergantung konteks kalimatnya teman-teman. Apakah cukup bisa dipahami?
Ya, jadi em, nggak apa-apa kok, bukan karena salah, jadi kayak gimana. Justru saya berterima kasih karena teman-teman begitu saya memaham bahwa oh ya, teman-teman kayaknya agak bingung ya. Dan muncullah hari ini. Ini memang muncul ngalir ya. Lagi saya jelasin, saya mikir bagaimana ya saya mau kasih tahu feeling ini ke teman-teman. Ya, silakan ditanyain kalau ada pertanyaan, misalnya Lutfi saya masih bingung. Silakan ya, silakan ya. Oke ya. Ini sambil tadi saya mengoreksi kalimat sambil saya kasih tips gitu. Jadi revisinya adalah 他总是没有认真的听. Terus kalau 没有 di situ saya ganti 不认真听,不认真的听. Eh, jarang ngomong 不认真, biasa bilang 没有认真. Biasanya pakai 没有. Si 认真 biasanya pasangannya 没有. Ya, itu. Tapi yang paling utama sebenarnya yang saya sorot adalah ini ya, posisi te-nya sama apa namanya, si te-nya yang dipakai. Ya, oke. Kita lanjut. Nomor 5, 他不但会开车，而且会修车. Nah, ini oke. Bukan, 而且, tidak hanya tetapi juga. Selaras, selaras tuh maksudnya sejalan ya. Dia tidak hanya bisa nyetir, tapi juga bisa loh memperbaiki mobil ya. Ini bagus kalimat kelima. Kalimat keenam, 弟弟做好作业后就玩游戏. Ini juga oke. Adik setelah selesai mengerjakan PR, 就 di situ kayak langsung ya, langsung main game. Oke, ini oke. Cio-nya dipakai dengan sangat benar. 第七，你怎么才来？我早就到了. Ini juga bagus ya. Kenapa kamu baru sampai, baru datang gitu ya? Saya dari awal sudah sampai. Cio-nya penggunanya sudah sangat tepat. Ya, oke. Tadi cuma satu kalimat ya. 好，老师 kalau pakai 听的不认真, apakah bisa? Masih belum bisa, Bu. Ya, nggak bisa, Bu. Jadi memang nggak bisa ditukar. Em, hasil, Bu. Result itu hasil. Misalnya kayak tadi, 唱得很好. Kalau Ibu masih bingung konteks hasil, jadi dengar hasilnya tidak serius. Itu tidak sambung. Tidak nyambung maksudnya. Dengar, mengerti. Iya nggak? Maksudnya gini. Makanya saya bilang mereka ini sudah pasti nggak bisa kayak kebalik. Dibalikin aja loh, nggak usah pusing-pusing. Nggak bisa. Karena konteksnya ini dari tadi saya bahas yang kedua. Jadi tetap nggak bisa Bu. Ya. Jadi kalau misalnya denger, ting, te, tung, saya dengar hasilnya, efek, efek, efeknya adalah saya paham. Hasilnya saya paham. 听得懂吗? Oh, 听不懂. 听得懂. Dengar dan hasilnya jelas. Teman-teman sering jawab di kolom chat. Panjang suka tanya, suara Laushu jelas? Teman-teman, kalau mau pakai te ini boleh. Dengarnya dengan sangat jelas. 听得很清楚. 谢谢班长, 听得很清楚. Jelas, clear. Teman-teman dapat hasilnya jelas. Iya, sampai sini dapat nggak feelingnya? Jadi misalnya contoh dengar, oh bisa didengarkan dengan jelas hasilnya yang saya terima adalah uh, jelas, 清楚, 清楚 gitu ya. Ah, oh saya jadi ingat kemarin itu kalau nggak salah Bu Lina pakai 清楚的听. Saya bilang oh nggak boleh begitu Bu. Ya, nah itu sekalian menjawab kemarin itu. Nah coba dipahami gitu ya, bukan dihafal ya, tapi dipahami bahwa kata kerja nimbulin efek apa atau result apa. Saya dengar dan hasilnya jelas gitu. Ya, oke ya. Kalau teman-teman yang lain juga sambil dilihat, ini sebenarnya menurut saya penting. Kalau teman-teman nggak paham, teman-teman nggak bisa pakai masalahnya, gitu ya, nggak bisa mempraktekannya, gitu ya. eh itu. Next time kalau kita punya konteks kayak gini, baru saya kasih lagi. Nih teman-teman lihat ya, di sini ini adalah cara, makanya dia pakai te. Contoh, apa namanya? Kita bilang
开心的说，开心的说，开心的说itu melukiskan the way, cara seseorang dalam mengatakannya. 他开心的说，他开心的跟我们分享, dia dengan senang. Jadi waktu dia sharing itu ketawa dari awal detik awal dia sharing sampai detik terakhir kita bisa rasain aura dia benar-benar senang banget gitu ya. Cara, the way, jadi cara dia untuk melakukan si kata kerja. Kaisin de shuo. Nah, mulai dari sekarang kalau sudah dapat pembekalan ini, maksud saya teman-teman perlu nanti begitu ketemu kalimat, coba dianalisa sekarang. Oh iya ya, berarti ini pakai te karena ini nih. Ini pakai te yang shongren te karena ini. Ini akan membantu teman-teman untuk lebih mudah. Oh, saya paham deh feelingnya. Yang penting bahasa itu dapat pemahaman, akhirnya dapat feelingnya, baru bisa dipakai. Ini grammar, teman-teman, 语法。但是你说它难吗？我觉得对，有一定的难度. Ya, dia ada kesulitan tertentu. Mungkin teman-teman lagi dengar tuh, pusing banget gitu ya. Iya, ada. Tapi ada cara nggak untuk kita bisa memahaminya? Ada. Yaitu ini yang saya jabarin, nanti teman-teman, catatannya dilihat ketika ketemu bacaan, kalau teman-teman mungkin yang senang baca atau senang nonton, coba dianalisa, "Oh iya ya, kenapa dia pakai te yang tuye te? Kenapa dia pakai te yang shongren te?" Itu akan lebih cepat untuk mengasah daripada teman-teman hafalin, grammar teori gitu ya. Itu sih ya, oke. Bukaci Bu Lina, jadi tetap tidak bisa dibalik ya. Oke, kita lanjut lagi kalimatnya Bu Lina udah beres, di bawahnya ada Bu Lina lagi ya, tapi beda orang ya teman-teman ya. Teman-teman boleh buka kolom chat kita, boleh baca bareng-bareng. 每天我走路去店工作. Jalan kaki ke toko kerja ya. Mmm, saya bantu revisi ya, Bu. 我每天走路去店工作. Secara arti benar, secara apa namanya, posisi grammar juga benar. Cuman cara ngomongnya, Bu. Jadi kita kan belajar bahasa ya, cara ngomongnya orang China. Jadi eee, the Chinese people way, itu cara mereka ngomongnya nggak begitu. Jadi biasanya cuma bilang, 每天我走路去工作，每天我走路去上班，每天我走路去巴沙. Jadi dia, pilih salah satu, Bu. Kalau ini terlalu komplit dan mereka cara ngomongnya nggak begitu ya. Jadi Ibu boleh hilangkan tien, toko atau, eee, kungco. Jadi, Ibu paham nggak? Kalimat ini sebenarnya kalau makanya saya bilang, kok formatnya oke, tapi kok ada sesuatu ya. Ya makanya saya baca 2 kali kan ya. Nah, ini kayak lagi, saya isi teka-teki ya, jadi olahraga otak. Ya jadi gini Bu, maksudnya Ibu kalimatnya udah benar, Solu ya, ini formatnya benar, makanya tadi saya bilang, "Formatnya benar ya, tapi kok feeling-nya ada sesuatu." Solu qu, kungzuo. Nah, jadi, si qu-nya ini sebenarnya arah. Tadi pertanyaan Pak Andreas juga saya bahas qu itu arah. Saya jalan kaki ke maksudnya pergi untuk bekerja. Ini yang benar-benar verb-nya. Nah, kalau Ibu tambahin tian, itu noun. Jadi, dia kecampur-campur bertindih-tindih gitu, Bu, ya. Jadi, kalau bisa tian nggak usah, ya. Jadi nggak usah jadi terlalu komplit gitu ya. Terlalu komplit juga kurang oke gitu ya. Jadi bertumpuk-tumpuk gitu maksudnya ya. Jadi, 每天我走路去工作, oke. Atau 我走路去店. Jarang ngomongnya gini sih, 我走路去开店. Misalnya Ibu, apa namanya, buka toko sendiri ya, 去开店.
biasanya habis 去 dia ada kata kerja ngapain. 我走路去上班，我走路去公园 boleh? Boleh. Ke taman. Nah, 去公园 gitu. 走路去我的店. Ah, boleh. Tokonya saya kalau misalnya maksud saya tetap maunya ada 店 tapi nggak mau ada 开 ya sudah 走路去我的店我的商店 berarti buka toko sendiri maksudnya ya ya itu Bu jadi salah satu aja ya oke lanjut ya. Eh, 弟弟开车去公司工作 nah ini oke 弟弟开车去公司工作 ya oke masih oke karena eh, mengendarai apa mobil terus pergi ke kantor untuk bekerja gitu ya. 开车去公司工作 masih ada cara ngomongnya begitu gitu sih Bu ya. 再来是在日本弟弟和女儿一边读书一边工作 oke sambil belajar artinya sambil sekolah ya. 读书 di sini bukan baca buku tapi sekolah 一边工作 ya mungkin kuliah gitu ya boleh kalau yang kalimat ketiga oke. 再来kita lanjut berikutnya Bu Ratna. 哦Bu Ratna 在家 好的不是问题啊 bukan pertanyaan ya baik 再来是 di bawahnya ada Bu Lina lagi 老师脚踏车 naik sepeda 汉字怎么写 oh 脚踏车脚nya kaki terus ta itu sebenarnya nginjak makanya dia ada竹字旁ini 竹字旁 cuma karena tadi kegores ya saya tulis ulang biar jelas 竹字旁 yang berhubungan dengan kaki nah ini 竹字旁脚踏车 sepeda ya 脚踏车 ini lebih ke kita bilang fangyan bahasa daerah gitu ya yang ditranslate ke bahasa Mandarin harusnya biasanya bilangnya 自行车 是自己的自，行 itu artinya bergerak, berjalan. 车 apa kendaraan ya, 自行车. Oh ya, Ibu tanya 自行车 di bawah ini ya. 自行车 骑 kemarin pernah saya tulis waktu Zoom di kelas Jumat. 骑 ini adalah mengendarai ya. Jadi saya nggak tulis ulang ya Bu. Ibu tinggal padanin 骑 自行车 ya. Mengendarai roda dua. Eh, mengendarai roda dua. Jadi motor boleh dong, boleh. Sepeda boleh. Ci. Ci ini sebenarnya awalnya dari cima. Dulu, zaman dulu belum ada kendaraan. Biasanya kita bilang naik kuda, berkuda itu adalah cima. Emaknya kuda. Ini dari situ, ya. Nah, sekarang sudah nggak ada ya. Ma itu cuma untuk hiburan atau wisata, sehingga ci dipakai terus sampai sekarang untuk yang roda dua. Kalau mengendarai yang roda tiga atau roda empat, biasanya 我们说开 开车 ya. Jadi beda. Kalau orangnya sudah bilang 我骑车过来. Kalau dia udah bilang 我骑车, walaupun dia nggak bilang 自行车 atau 摩托车, sudah pasti dia bawa, ya kalau di Jakarta udah pasti ya, kalau dia bilang 骑车 dan orangnya memang paham penggunaan, berarti dia bawa motor. Tidak perlu ditanyain lagi teman-teman maksudnya. Dengan kata kerja sudah mewakili roda dua ya. Kecuali di negara kita, maksudnya di Indonesia tuh misalnya ada orang tuh bisa naik sepeda sama sepeda motor ke sesuatu tempat. Nah, kalau gitu mungkin teman-teman memperjelas ya, 自行车还是摩托车 misalnya, ya, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan di bawahnya ada dari Frankie. 老师 mengapa 吃 diletakkan setelah tangkau? Oh, em, mengapanya? em, saya mungkin nggak bisa jawab mengapanya ya, mohon maaf. Cuman memang cara pola kalimat ngomongnya begitu, Frankie. Kalau nanti kamu punya kesempatan tuh ke kelas sastra,
semoga kejawab ya, mengapa "ci" ditaruh di belakang tangkau. Tapi jujur saya tahu polanya itu karena saya tahu ada kalimat begitu. Kan saya ngajarin teman-teman kalau belajar kalimat, selain tahu, oh ini grammar, yang kedua tahu pola kalimat. Jujur, pertama saya belajar mengenal kalimat tuh lewat pola. Oh, polanya begini, terus saya kopas, saya ganti-ganti kosakata. Itu satu. Yang kedua, kenapa ditaruh "ci" di belakang tangkau, apa namanya? Karena kita sudah mengedepankan si mei. Jadi, 我给爸爸打电话. Sebenarnya format basicnya kita adalah eh, "给 siapa, terus kata kerja, habis itu noun, bener gak? Habis noun, ini kan kita mau terangin bahwa kita buatkan kue tar untuk dia makan, bukan untuk dia bawa ke sekolah, untuk temannya, bukan. Makanya ditambahin "ci" untuk memperjelas. Jadi kalau misal kamu tanya kenapa, menurut saya ya karena pertama dia nggak bisa tumpuk-tumpukan. Jadi maksudnya gini loh, kata kerja terus kata kerja lagi udah pasti nggak. Terus yang kedua, ini kalimat sudah super duper lengkap. Membuatkan kue tar untuk dimakan. Jadi kita mau terangin ke orang yang dengar bahwa kuetannya buat si meme makan. Tapi bagaimana memasukkan semua unsur ini dalam satu kalimat kan? Nah, makanya sesudah dibuatkan kuetar, ya udah dimakan. Logikanya gitu sih ya, Frankie ya. Itu yang saya bisa bantu jawab. Intinya kayak gitu. Ya, ya semoga membantu. Tapi jujur kalau kalimat fokus utamanya, kalau mau bisa bikin kalimat sebenarnya fokus utamanya pahamin pola. Ya, pahamin pola. Oh, dia polanya gini. Em, Misalnya contoh pola ini boleh nggak diganti-ganti dengan kosakata yang lain? Boleh. Misalnya, Mama给弟弟买书看. Ada orang ngomongnya begitu, tapi tidak terlalu sering karena nggak praktikal. Mama ke titi main kan. Berarti kan baca buku ya. Jadi maksudnya si mama beliin buku untuk adik laki-laki itu dibaca, bukan ditaruh doang maksudnya. Cuman jarang. Biasanya kita langsung aja mama ke titi main udah, itu udah cukup mewakili gitu ya. Kayak gitu ya. Oke. Saya lanjut lagi. 迟到 pakai CHI. Bu Nani ketiknya pakai pinin ya. Kalau pakai pinin CHI, DAO, baru dia akan muncul huruf ini. 迟到, terlambat ya. Ya, kalau Hanzi yang salah mungkin saya langsung koreksi ya. 迟, CHI. Tadi ibu mungkin kalau cepat-cepat ibu ketiknya CHE baru muncul huruf yang ini. Yang ini, che. Ini CHE. Che tau ada. Che ini adalah gini loh. Mengaitkan ke ya. Che tau nali lah. Biasanya orang kalau ngomong ya, saya lengkapi ya. Che ini ada artinya nggak loh? Ada. Che tau nali lah. Che tau oh nali. Sorry. Nah, saya tahu nali lah itu gini loh. Kita lagi ngomongin topik A. Topik A. Dia tuh apa sih nyangkut pautkan ke B, C, dan D. Jadi dia muter, sangkut pautin kemana-mana itu namanya 扯到哪里了。我们在讲 A 的事情，你扯到哪里了？就是这个。Orangnya mungkin suka melebar topik ya dari topik A dia bisa lebarin sampai Z. Itu namanya 扯到哪里. Makanya misalnya kita bilang 你不可以胡扯. Huce itu artinya asal nyambung. Huce. Sorry. Huce. Asal nyambungin kemana-mana. Contoh, ada orang suka gitu nggak? Kita lagi ngomong, dia dengarnya cuma belakangnya kan. Kita dari awal tuh ngomong. Dia datang tuh, kita udah mungkin sampai selesai pembicaraan. Udah hampir selesai. Dia nyambungin. Terus nyambungnya salah. Nah, itu namanya huce. Asal nyambung. Ya, nggak boleh asal nyambung ya. Nanti
bisa berakibat fatal juga ya. Pucet. Jadi enggak ini sebenarnya tadi bahas bahwa mungkin pas ketiknya CHI, tapi harusnya ketiknya CHI mungkin ketik E, jadi dia munculnya huruf ini, Bu. Ya, oke ya. Tapi dapat kosakata baru. Oke, kita lanjut. 坐自行车, 坐脚踏车. Sebenarnya sih, Pak, kalau mengendarai itu pakai ci, kalau zuo itu sebagai penumpang, zuo yang duduk gitu, Pak Pangku ya. Ha-ha. Jadi kalau misal Bapak sebagai penumpang, boleh bilangnya 老师我坐自行车, 我坐脚踏车. Berarti Bapak sebagai penumpang ada yang nganterin gitu ya. Oke, ini selesai. Terus saya lanjut lagi, Bu Meriana. Lalu kalau penggunaan kata ganti buat hewan tuh apa ya? Kata ganti hewan itu adalah maksudnya ta gitu ya. Boleh diperjelas kata ganti hewannya maksudnya ta kah? Dia gitu ya. Kalau kata ganti hewan ada ta yang bentuknya begini. Kan ta ada manusia, terus ada wanita, habis itu ada ta hewan. Tapi huruf ini sudah jarang. Ta dia, tapi sorry, hewan atau binatang ya. Nah, huruf ini sudah jarang ada gitu ya. Sekarang semuanya kalau namanya selain manusia atau hal atau urusan itu pakai ta yang bawah. Dia dalam arti benda-benda hewan, terus benda mati gitu ya. Mungkin saya tulis begini jadi biar jelas gitu. Apakah yang kamu maksud itu kata ganti ini? Oke, lanjut. Oh, 再来是 kalau dengar tidak begitu dengan jelas. Mating, bukan Frankie. Oke ya, saya bantu ya. Jadi kalau dengar tidak begitu jelas, sekarang gini, saya mau tanya dulu. Dengar, jadi gini loh. Oke, jadi eh, pertama-tama ini dan ini jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik itu maksudnya tadi kan di atas kita bahasnya 听得清楚. Terus kalau gitu ya udahlah supaya kepake nih yang bawah gitu ya. Jadi saya bolak-balikin aja adjektif yang tadi di atas saya balikin di bawah dan jadinya eh, itu keluarlah 没清楚的听. Tidak bisa. Itu peraturan pertama ya. Jangan dibolak-balik dengan tujuan dapetin arti yang nomor dua. Nggak bisa. Itu peraturan pertama. Yang kedua, nah yang kedua ya. Yang kedua saya mau bilang, dengar tidak begitu jelas. Teman-teman, bahasa Indonesianya dulu. Dengar tidak begitu jelas. Di situ result atau cara. Hasil yang didengar atau cara mendengarkannya. Teman-teman boleh bantu saya? Hasil ya, dengarnya tidak begitu jelas. Hasil yang didengar kan? Ya, cara mendengar dengan tidak jelas kan nggak mungkin. Gitu ya. Jadi itu sih kalau misalnya pertanyaan Frank ini eh, caranya gitu. Kalau Frankie muncul pertanyaan, aduh, Laushi bisa nggak kayak gini? Boleh dipakai pertanyaan, apakah ini hasil atau efek atau the way, cara. Kalau jawabannya adalah, oh ini adalah result atau hasil, maka sudah pasti pakai ini, te. Kalau udah pakai te yang atas, 双人 te, maka formatnya harus verb di depan, adjektifnya di belakang. Gitu. Ya, oke ya. Penggunaan te milik itu, 我看一下时间, oke, tinggal 4 menit, mungkin nggak keburu. Ibu Farida nanti boleh tanyain di sesi minggu depan ya. Biar lebih enak, saya bisa kasih contoh. Te-nya bisa milik, bisa juga sifat dan benda, bisa benda dan benda. Te yang ibu tanya, yang satu lagi ya. Te yang dua ini, satu lagi ada te milik ya, pai shao te. Itu ada 3 penggunaan, saya whole ya, supaya bisa jelasinnya lebih komplit. Nggak buru-buru. Oke, 再来是脚踏车和自行车是一样的, sama ya. Tadi sepeda ini sinonim. Sepeda juga.
Cuman ini yang saya bilang tuh dia lebih bahasa daerah. Kalau menurut bahasa Mandarin yang EYD yang sesuai grammar zixingce ya kayak gitu ya. Kalau daerah tuh kayak maksudnya Taiwan 然后福建省可能他们会说脚踏车，但是如果您到北京到上海，他们都会说自行车gitu maksudnya ya. Jadi EYD. Oke, 再来 ini oke. 没关系Bu Nani, 不用说对不起, nggak apa-apa. Justru Ibu salah ketik, teman-teman dapat satu kosakata baru. It's okay. Nggak apa-apa, cuma maksudnya saya mau kasih tahu, oh ini loh. Ini mau kasih tahu bahwa orang-orang yang belajar pinyin tapi masih bingung, ini loh kenapa sorry ya, saya agak cerewet. Nggak boleh nih, harusnya CHI, nggak boleh CHE. Aduh, Lausir, ini cuma beda satu huruf doang, kenapa harus segitunya sih dibahas? Enggak, soalnya kalau basic pondasinya saya biarin terus, teman-teman kan jadi kebiasaan kan. Nah, kebiasaan ketika udah sampai tahapan sekarang, ini kan tahapan teman-teman sudah bukan basic kan. Tahapan sekarang, lagi mau ngetik Hanzi, kesusahan lagi bener ya? Aduh, CHI apa CHE ya? Kok kayaknya sulit ya? Berasa nggak harus balik lagi ke pola basic, maksudnya level basic yang namanya belajar pingin. Jadi teman-teman bola-balik kan. Bola-balik itu kesannya, sulit ya ternyata ya. Padahal bukan. Pondasinya dibangun tidak kokoh gitu maksudnya. Ya, jadi 不用说对不起, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan kita kan kelasnya umum. Jadi sebenarnya kayak gini bahas orang juga kadang-kadang yang masih bingung opinion, dia tahu, oh iya ya kenapa lo cerewet ya. Karena ternyata nanti munculnya hancinya beda. Dan di saat itu sayanya jadi lebih bingung gitu ya, maksudnya orang tersebut gitu. Nggak apa-apa, justru kesalahan yang menguntungkan semua gitu ya. Jadi nggak usah bilang tebuci, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Di bawahnya ada Kevin ya. Bu Farida nanti minggu depan tolong ketik lagi ya. Karena takutnya saya lupa dan memastikan ibu juga hadir. Jadi saya jelasin ibu dapat oh ternyata gini. Sebenarnya udah ada rekamannya, cuman saya nggak hafal rekamannya di kapan gitu. Sebenarnya udah pernah dijelasin te tiga itu gitu ya. Ha-ha. Tapi nggak apa-apa, saya akan jelasin ya. Bu Farida nanti minggu depan di Kopas lagi ya Bu ya. Oke. Ah, oh, 扯到哪里 itu artinya di apa dikaitkan kemana-mana. Contoh kita bahas topik A. Terus dia itu bisa dari topik A ke topik B, C, D, E, F. Sedangkan kan kita bahasnya topik A gitu loh. Ada orang begitu nggak? Ada ya. Nah kalau gitu kita bisa bilang, ah, 你扯到哪里了？我们现在在谈 A 的主题 topik A gitu. Itu satu. Yang kedua, pernah nggak orang tuh kita lagi bahas masalah ini, solusinya apa gitu ya. Terus, sorry ya, ada orang tuh dia begitu ada masalah, dia bukan fokus solusi, tapi dia fokus gini, si ini yang salah nih, gara-gara si ini jadinya begini, jadinya begitu. Ada nggak? Nah, kalau gitu, orang tersebut mungkin kita tegur ya, dalam arti ingatin bahwa 你扯到哪里了？现在我们要集中于找出出路. Kita perlu fokus untuk cari solusi, bukan mengarah mengarah ngidul. Sorry ya bahasa Indonesia saya. Ya, maksudnya bukan muter-muter kemana-mana cari kesalahan siapa. Itu namanya 扯到哪里了. Itu juga boleh ya. Itu Bu Cai ya. OK，再来是 ada Kevin 老师，本来和原来有什么区别吗？本来和原来其实他们是有区别的. Jadi sebenarnya mereka ada perbedaan ya. Walaupun oh ya, walaupun Betty gitu ya, beda tipis. 本来 ada beberapa konteks tuh mereka sinonim sama sebenarnya 本来 itu lebih ke 原本，不是原来，原本。Pernah dengar 原本？我本来打算去你家，但是因为我有急事，所以就去不成了，nggak jadi pergi tadinya. Awalnya, awalnya.
itu namanya penlai. Kan yuanben, kalau pernah dengar orang bilang yuanben. Nah, kalau misalnya kamu tanya dia sama yuanlai, ini saya next dulu ya. Yuanlai itu rupanya ternyata beda. Beda jauh malah ya. Yuanlai. Oh, 班长跟我讲，有一位同学很棒，然后他在中国留过学，我不知道是谁，因为班长跟我讲了，我也不知道是谁。后来我见到 Kevin，哦，原来是你，ternyata Kevin gitu. Jadi Kevin tuh jadi alur ceritanya gini, mungkin saya sama Kevin tuh udah kenal dan saya tahu Kevin tuh hebat bahasa Mandarinnya. Nah, terus yang tadi nyambung ke kalimat bahasa Mandarin saya ya. 班长跟我讲，有一位同学，他的汉语很棒，然后他去过中国留学. Jadi panjang cerita sama saya nih, ada teman kita itu hebat bahasa Mandarinnya, terus pernah sekolah ke China. Tapi panjang nggak sebut namanya, dia cuma bilang, ada loh satu murid di kelas tuh hebat kayak gitu. Terus saya bilang, oh ya, wah, 很好. Terus ketika satu momen ketemu gitu ya, panjang kenalin dong, oh ini Kevin gitu ya. Nah, ternyata kan Kevin sama saya itu udah kenal. Contoh ya, ini alur cerita. Maka saya akan bilang, oh, 原来班长说的人是你.Oh, ternyata orang yang diomongin sama panjang, yang dimaksud sama panjang itu kamu ya. 原来这样. Oh gitu rupanya. Kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi berbeda, berbeda jauh malah Kevin ya. 原来. Kalau kamu tanya penlai sama 原本 itu mirip. Masih boleh dipakai barengan gitu ya. 原来这样. Ini yang ditulis sama Pak Pangkui ya, boleh. 原来这样 tuh artinya oh gitu rupanya ya. OGT terus ada rupanya. 原来这样. Oke ya. Jadi oh gitu. Saya singkat ya teman-teman nggak apa-apa ya. Rupanya. Oh gitu rupanya. 原来这样，原来如此. Masih ingat?就是一样. 原来 itu ternyata. Oh, 原来是你. Ternyata kamu toh yang diomongin sama Pancang. Ternyata kamu yang hebat bahasa Mandarinnya itu ya, gitu ya. 原来. OK? 所以这个是他们的区别，意思是不一样，artinya beda ya. Satu awalnya. Contoh, awalnya tadi saya udah kasih kalimat belum ya? Belum ya? Oke. Ah, oh awalnya yang tadi ya, pergi terus nggak jadi. Bisa juga gini, 我本来不喜欢汉语，但是因为参加了 New Normal 的汉语课，我开始喜欢汉语。本来 ya, 本来 itu awalnya. Awalnya saya nggak suka bahasa Mandarin, tapi udah ikut kelas New Normal, akhirnya saya jadi suka gitu ya. Terus, 我原本 boleh, mereka itu sinonim. Mungkin kecoh sama yuan gitu ya. 原本 itu sama 本来。我原本不喜欢日语 misalnya ya. Awalnya saya nggak suka bahasa Jepang. 但是有一次爸爸带我去日本旅游，旅游回来呢，我觉得我开始喜欢日语了, gitu ya. Jadi saya nggak suka Jepang, bahasa Jepang. Papa ajak saya pergi ke Jepang traveling. Begitu pulang, saya merasa saya sudah mulai suka sama bahasa Jepang. Ya, 原本. Gitu ya. Semoga jelas ya. Ini pertanyaan dari Kevin. 好的，我们时间也到了。那下星期的话，如果大家有问题，可以写在评论区，我会帮大家解答呀。saya akan bantu jawab. 谢谢大家，祝大家身体健康，谢谢班长，我们下星期见，拜拜。